Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu mengenai wudhu. Ya, kemarin kita membahas mengenai furudul wudhu. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai sunanul wudhu. Ya, tentunya nanti kita bahas tentang nahwu sorofnya ya, atau terkibnya nanti menjadi apa, jadi apa, i'rabnya apa, nanti kita bahas. Sebelumnya mari kita bacakan Fatihah dulu, terkhusus untuk pengarang kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu asyratu asya'a. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunai wudu. Ya, wa sunanuhu utawi pira-pira sunai wudu. Ini sunanun, ini adalah jamak ya dari mufrad sunnatun. Ya, sunanuhu beberapa kesunatan. Hu isim domir mudzakkar waib. Nah, ini maksudnya hunya ini kembalinya ke wudu ya. Utawi pira-pira sunai wudu, i'rabnya rafa karena mubtada ya, alamatnya dhammah karena jamak taksir. Asyratu asya'a iku 10 pira-pira perkara. Asyratu ini khobar ya, asyratu asya'a khobar. I'rabnya rafa, alamatnya dhammah karena isim mufrad. Dari segi lafadz isim mufrad. Terus asya'a ini majrur ya, karena sebagai mudhof ilaih, alamatnya fathah karena jamak taksir ghairu munsharif. Kemudian at-tasmiyatu rupane menjadi badal, rupane maca bismillah. Tasmiyah niku membaca bismillah. Terus wa ghuslul kafaini ya, ini ataf ya, ada huruf atafnya wawu. Wa ghuslu, jadi i'rabnya sama rafa seperti ini ya, alamatnya dhammah karena isim mufrad. Kafaini mudhof ilaih, i'rabnya jar, alamatnya ya karena isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti dua. Kemudian qabla idkhalihima, ing dalem sedurunge nglebokake kafain ya, qabla idkhalihima. Qabla ini mabni ya, selamanya qabla, kecuali kalau mudhof ilahnya dibuang maka menjadi qablu, seperti min qablu ya. Qablu dan ba'du itu sama.
Makanya kalau itu loh muqaddimah ya, muqaddimah kan amma ba'du. Ba'du ini maksudnya bismillah, sholawat salam itu. Nah ini karena ada mudhof ilahnya maka qabla ya, qabla idkhalihima. Terus al-ina'a yang dalam wadah. Ini sebagai dzaraf ya, dzaraf makan. Al-ina'a yang dalam wadah. I'rabnya nasab karena dzaraf itu i'rabnya nasab. Alamannya fathah karena isim mufrad. Jadi sunnah-sunnahnya wudu itu ada 10. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua membasuh kedua tangan ya sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah. Jadi sebelum tangan kita masukkan ke istilahnya jeding ya atau kolah, bak mandi. Itu kalau mau wudu itu sebelum tangannya dimasukkan itu harus dicuci dulu. Itu kesunatan ya, kesunatannya wudu. Kemudian wal madmadatu lan kemu. Madmadah kemu i'rabnya rafa alamanya dhammah karena isim mufrad. Wal istinsyaku lan nyesep banyu irung. I'rabnya rafa karena diatofkan kepada tadi ya tasmiyah, ghuslul kafain, madmadah itu. Wa mashu jami'ir ra'si. Nah ini sama i'rabnya rafa, mashu alamanya dhammah karena isim mufrad. Jami'i ini kasrah karena mudhof ilah itu jar ya. Walaupun kata-katanya jamak tapi tetap ini adalah mufrad. Segi lafadznya adalah mufrad. Jami'ir ra'si sama. Nah ini mudhof ilah. Wa mashul udunaini lan ngusap kuping loro. Ya mashu i'rabnya rafa alamanya dhammah karena isim mufrad. Al udunaini mudhof ilah. I'rabnya jar alamanya ya. Alamanya ya karena isim tasniyah. Zahirahuma ing dalem jabane udunain wa batinahuma lan ing dalem jerone udunain. Dzaraf ya, dzaraf dibaca nasab. Bimain kelawan banyu ya, karena ada ba ini huruf jar maka maun harus majrur menjadi main ya, alamannya kasrah karena isim mufrad. Jadidin kang ya, ini sifat dari air, dari ma itu yang baru. Bimain kelan banyu, jadidin kang anyar. Nah ya ini isim sifat harus ikut mausuf ya. Naat itu harus ikut man'ut dari segi i'rabnya. Wa takhlilul hiyati ini i'rabnya rafa ya, alamannya dhammah karena isim mufrad. Al-hiyati mudhof ilaih jar namanya kasroh. Al-kisati kang ketel sama mudhof ilaih i'rabnya jar kasroh alamatnya. Wa takhlilu rafa dhammah. Asobi'i karena mudhof ilaih sama takhlilu. Wa takhlilu asobi'il yadaini. Jadi 3 kata ini disambung. Jangan ditanwin ya karena ada al. Nah ini gampang sekali kalau mudhof ilaih ini jar ya, alamannya kasroh. Kalau yang ini yadaini ini ya karena isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti 2 gitu ya. Warijlaini lan
sikil loro. Nah ini rijlaini ini matuf alaihnya atau yang atafnya itu kepada yadaini ya. Watak kalau dikira-kirakan seperti ini. Warijlaini itu maksudnya watakhlilu asabi'ir rijlaini gitu. Jadi takhlilu asabi'inya dibuang. Seperti gini kata-kata dalam bahasa Indonesia. Membasuh kedua tangan dan kaki ya. Kayak gitu. Jadi tidak usah membasuh kedua tangan dan membasuh kedua kaki ya, itu kelamaan. Makanya disingkat aja membasuh kedua tangan dan kaki ya, seperti itu. Warijlaini maksudnya ini atafnya itu kepada yadaini, i'rabnya sama jar karena mudhof ilaih, yadaini mudhof ilaih, ini jar karena diatafkan. Wa taqdimul yumna, taqdimu niki i'rabnya rufa, alamannya dhammah karena isim mufrad. Al yumna, wa taqdimul yumna ini mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih i'rabnya jar tapi dikira-kirakan karena ini mu'tal lam ya. Jadi lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Atau bisa dikatakan itu isim maksur ya. Akan ada isim maksur dan ada isim mangkus. Itu i'rabnya dikira-kirakan, kecuali kalau i'rab nasab itu biasanya kalau nasab itu jelas. Yang itu ya apa yang isim mangkus ya. Jadi sebelum akhir ini harakatnya fathah, ini isim maksur. Kalau sebelum akhir ini kok kasroh, namanya isim mangkus. Alal yusra ing atase kiwa, ala huruf jar, ini harus mahal jar. Wat taharatu lan sesuci, atofnya tadi wat taharatu ini atofnya yang badal dari sunah-sunahnya wudu. Ini ya, atasmiyatu wal madmadatu wa ghuslu kafaini wal istinsyak wa masul udunaini. Itu wa taharatu lan sesuci salasan kelawan kaping telu. Salasan hale kaping telu. Maksudnya ini bisa salasan kok, kenapa kok 2 kali? Ini menurut sebagian riwayat itu karena salasan yang pertama ini lil maghsul ya, lil maghsul iki ning jerone wonten. Bisa. Ini. Wa fi ba'din nusakhi wa tikraru ai lil maghsul wal mamsuh. Jadi salasan yang pertama ini lil maghsul, yang kedua lil mamsuh. Maghsul itu yang untuk basuhan, kalau yang mamsuh itu untuk usapan. Jadi kan ada yang kesunatan wudu itu kan ada yang membasuh ya, seperti membasuh epek-epek loro ya. Ada yang musab, yaitu musab semua kepala, mashuba jami'ir ra'si itu. Terus musab telinga, kedua telinga. Wal mualatu, ini lagi ataf lagi ayat menyerufa. Wal mualatu lan nuli-nuli itu kayak tertib, cuma bedanya kalau nuli-nuli itu seketika. Jadi ibarat air yang menempel di anggota badan kita itu sebelum kering itu
dibasuh lagi, itu namanya nuli-nuli. Tapi kalau tertib nggak harus. Jadi misalkan ya dari fardunya wudhu kan disyaratkan tertib. Nah, tertib ini urut dari niat, terus membasuh wajah, tangan, ya kedua tangan, sebagian kepala, kemudian kaki. Ini disyaratkan tertib. Tertib itu urut, tidak boleh dibolak-balik. Cuma kalau misalkan seumpama wudhu ini airnya cuma sedikit, ya banget sedikit sehingga gak cukup kanggo membasuh semuanya. Jadi misalkan untuk membasuh kedua tangan habis airnya. Nah, ada air lagi cuma jaraknya agak jauh, tapi ada. Nah, kita wudhu dulu mulai sampai basuh kedua tangan, kemudian kita lanjutkan mengambil air yang satunya, ya, pakai jalan kaki agak lama ya, sampai mungkin airnya sudah kering, terus dilanjutkan membasuh sebagian kepala, kemudian kaki, kedua kaki itu masih sah. Cuma kesunatannya harus mualah, nuli-nuli. Ya tidak baik dipisah-pisah. Ini syaratnya ya. Sunah-sunahnya untuk ya, jadi ini untuk menurut saya kitab takrib ini adalah kitab termasuk paling dasar ya. Walaupun di bawahnya masih ada kitab lagi seperti Mabadiul Fiqih atau yang lainnya, tapi menurut saya kitab takrib ini sudah cocok untuk dipelajari bagi pemula. Bagi pemula ini belajar takrib ini sudah cocok. Karena apa? Dari segi i'rabnya itu gak terlalu rumit ya. Untuk tarkibnya tidak terlalu rumit, jadi masih ya terbilang mudah gitu ya. Makanya untuk belajar ilmu agama itu kita dianjurkan untuk belajar dari yang paling kecil dulu, yang paling dasar. Kitab takrib ini untuk fikihnya. Takrib ini dipelajari sampai khatam. Ya, harus khatam. Nanti kalau sudah bisa takrib, terus nahwunya itu kitab jurumiyah ya. Sudah menguasai jurumiyah dan takrib, insya Allah nanti kalau kita mau membaca kitab tahrir, kitab Fathul Wahhab ataupun kitab Fathul Mu'in, insya Allah kita bisa. Asalkan tadi dasarnya dari kitab takrib ini harus menguasai kitab takribnya. Kemudian nahwunya minimal itu jurumiyah juga harus khatam dan benar-benar menguasai. Insya Allah nanti kalau mau membaca kitab tahrir, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab ataupun yang lainnya, insya Allah bisa. Ya, itu tips dari saya. Nah, kalau mungkin ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.